aku sendiri very very semangat untuk podcast kali ini karena kita kan pendekatan ke sahamnya very very different ya, Kak, ya. Betul. Kalau Ko Rifan itu jauh lebih value investing, Ya, holding period-nya juga jauh lebih lama, iya, sedangkan kalau aku, lebih ke trading, yap, momentum, dan jauh lebih cepet lah ya, mainnya gitu kan. ya. Cuma aku pengen nanya sama Ko Rifan itu mungkin boleh nggak kok dijelasin sedikit kalau misalnya dari, investment thesis-nya itu kan ya udah pasti, value investing ya. Ya, Cuma waktu itu aku sempet ngobrol juga sama Ko Rifan. mhm, Ko Rifan itu sempet mention bahwa value investing itu bukan cuman sekedar beli saham yang murah, tapi ada selain aspek kuantitatifnya, ada aspek kualitatifnya juga betul, yang Ko Rifan selalu perhatiin gitu kan. betul. Aku Ko Rifan boleh ini nggak, sedikit jabarkan lah, maksudnya yang dimaksud dengan aspek kualitatif dalam Mhm. dalam value investing tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke, first of all thank you, Emir dan, teman-teman di Cak, Investment Club udah invite. Jadi kalau value investing versinya Rifan itu mungkin agak berbeda dengan value investing pada umumnya nih, Mir. Mhm, Jadi mungkin kalau beberapa tahun lalu kita mendengar kata value investing, mungkin yang ada di pikiran kita adalah cari saham yang murah. Murah ini dalam artian apa? Oh, cari perusahaan dengan PE ratio di bawah 10. Oh, cari perusahaan dengan PBV di bawah 1, that's it, gitu kan. Jadi lebih ke, quantitative base, cari yang PE, PBV-nya rendah. Nah, cuma dalam berkembangnya zaman, value investing yang saya lihat itu mengalami, revolusi atau transformasi. Jadi nggak selalu perusahaan yang PE di bawah 10, PBV di bawah 1, kemudian harga sahamnya bisa naik. Banyak perusahaan yang PE di bawah 10, PBV di bawah 1, ya harganya ke situ-situ aja. mhm, Kenapa? Karena tidak ada growth. oke, Meanwhile, on the other hand, saya juga perhatikan ada juga kok saham-saham yang mungkin secara valuation-nya, PE, PBV-nya lebih premium, tapi harganya bisa naik. Kenapa? Karena ada faktor growth. Nah, faktor growth ini apakah bisa dilihat hanya dari laporan keuangan? Tidak bisa. Karena kalau misalkan kita baca laporan keuangan kan yang kita lihat adalah historical kan. ya, Nah, oleh karena itu berarti kita missing satu piece nih, yaitu apa? Forward looking. Nah, forward looking ini yang kita bisa takar, kita bisa project, kita bisa forecast dari sisi kualitatifnya. Nah, oleh karena itu value investing yang saya gunakan itu tidak menitik beratkan kepada, pendekatan kuantitatif, tapi lebih ke kualitatif. Contoh gampangnya gini, misalkan nih ada perusahaan A, PE-nya 8, PBV-nya 0,4, murah banget dong. mhm, Tapi growth-nya dia katakanlah cuman 4% per tahun. Meanwhile, ada perusahaan B dengan PE ratio let's say misalkan, 14, 15 kali, PBV-nya 1,5 kali, tapi growth-nya let's say misalkan bisa di atas 15% per tahun. Nah, kalau di-compare antara perusahaan A dengan perusahaan B, mana nih yang akan lebih, kita pilih? Kalau value investing yang mungkin kita bilang yang lebih ke konservatif yang lebih old style lah ya, itu mungkin yang A. Tapi kalau saya dihadapkan dengan 2 pilihan tersebut, saya akan pilih yang B. Nah, berarti ada satu faktor yang juga kita, perlu perhatikan yang namanya growth. ya, Nah, growth ini bisa dilihat dari mana? Dari kualitatif. Nah, mmm, makanya kenapa saya suka, perusahaan yang tetap punya growth. Nah, cuman secara partikular, saya suka value investing dengan tipikal namanya turnaround company. oke, Nah, turnaround company sama cyclical company ini yang biasanya itu market suka salah menilai. mhm, Nah, itu yang saya suka, spesialisasi saya atau investment tesisnya saya adalah cari perusahaan yang mungkin sekarang nih lagi tidak dalam kondisi terbaiknya, Mir. oke, Jadi ketika ada perusahaan yang kinerjanya turun kan biasanya harga sahamnya turun tuh. mhm, Nah, kita nih investment tesisnya saya adalah saya sebagai dokter. Nah, oke, saya akan lihat nih, perusahaan ini sakitnya kenapa? mmm, Oh, sakitnya misalkan demam 37 derajat, 38 derajat. Nih kayaknya kalau saya kasih obat bisa sembuh nih. ya, Tapi kalau misalkan sakitnya udah sampai 39 derajat, berarti kan lebih lebih parah. mhm, Ini kayaknya susah untuk sembuh nih, lebih susah. Nah, saya akan, dalam kaitannya dengan saham, saya akan lihat nih, perusahaan ini turunnya kenapa? Oh, kalau misalkan perusahaan ini turun karena let's say, bahan baku naik.
perusahaan ini turun karena misalkan harga komoditas turun, perusahaan ini turun karena hal-hal yang sifatnya temporer. Nah, saya suka yang kayak gini. Oke, Tapi kalau perusahaan labanya turun karena utangnya tidak terkendali. Perusahaan turun karena memang, disrupsi dari, kompetisi. Nah, itu saya mungkin akan stay away dulu. Kurang lebih investment tesis dasarnya seperti itu, ya. oke. Berarti memberatkan ke sisi kualitatifnya itu untuk entry-nya gitu ya? Nah, Betul. tapi kan kok ya aku pengen nanya juga nih, kalau untuk dari sisi kualitatif itu kan sesuatu yang nggak bisa di-quantify dalam hitung-hitungan misalnya menggunakan DCF gitu ya atau, Mhm, SOTS misalnya. Jadi maksud aku kalau misalnya menggunakan tesis yang memberatkan value investing dengan aspek kualitatif, mhm, gimana caranya Korifan bisa tahu bahwa at what point saham ini tuh udah mulai, ke ranah fair price-nya mhm, dan udah mulai, kita udah boleh reducing atau taking profit lah, di mana mmm. kita exit point-nya gitu? Oke, berarti mungkin pertama entry-nya dulu kali ya. Mhm, Jadi kalau entry-nya itu pertama saya akan lihat secara historical, let's say misalkan 5 sampai 10 tahun terakhir, perusahaan ini divaluasi oleh market di berapa sih? Contoh misalkan gampangnya gini, Mas, ada satu perusahaan katakanlah dari 5 10 tahun yang lalu, PE-nya selalu di bawah 10. oke. Berarti kita harus berpikir dong, kenapa ya kok perusahaan ini mau ekonomi jelek, mau ekonomi bagus, tapi kok nggak pernah dihargai mahal? Mmm, Nah, berarti kan ada something wrong nih with the company. iya, Tapi ada lagi perusahaan B yang katakanlah di saat ekonomi lagi bullish atau perusahaan tersebut lagi dapat momentum, ya divaluasi mahal. Let's mmm, say misalkan PE 20 kali. Tapi sekarang karena mungkin, satu dan lain hal kinerjanya turun, valuasinya jadi lebih murah. iya, Nah, saya lebih suka perusahaan yang kedua nih. Jadi pertama kita kuantifikasinya itu, kita lihat juga nih historicalnya seperti apa. Oh, dia dulu pernah dihargai di 20 kali PE, sekarang dia dihargai 8 kali PE. Kenapa ya? Tadi, kita sebagai dokter, kita lakukan, diagnosa terhadap mhm, perusahaan ini. mhm, Nah, kemudian yang, tugas kita adalah kita buat yang namanya hipotesa. oke, Nah, kita pelajari, ketika dia dihargai di 20 kali PE, ketika labanya naik, apa faktor yang membuat labanya itu bagus? mmm, Ya, kita bikinlah misalkan 3 poin. Sama halnya, kalau gitu kenapa sekarang ini dia turun? Kita buat juga 3 poin. Nah, itu kan akan muncul nih, apa yang membuat perusahaan ini bagus, apa yang membuat perusahaan ini kinerjanya jelek. iya, Nah, habis itu kita buat hipotesa. Nah, hipotesanya apa? Oke, ke depannya apakah dengan kita tahu 3 kuncian tadi, kita bisa membuat hipotesa bahwa perusahaan ini akan turn around lagi ke depannya. mmm, Nah, kalau misalkan menurut kita, oke, sepertinya, dari 3 poin tadi kayaknya di tahun depan, let's say misalkan di 2026, harusnya dia bisa perform lagi deh. iya, Nah, itu, saya akan lebih berani untuk taking risk, meskipun belum, muncul di dalam laporan keuangannya. mmm, Nah, oke, jadi tugas kita adalah buat hipotesa. Nah, itu untuk entry-nya, ya. mhm, Nah, kalau untuk exit-nya saya akan lebih, melihat dari yang namanya intrinsic value. Nah, tadi, kan nggak semua bisa dihitung dengan, discounted cash flow. iya, Sebenarnya bisa, tapi kita menggunakan asumsi tertentu, mmm, Contoh misalkan, oh sekarang labanya sekian, tapi karena, kita tahu dia ada faktor yang membuat growth-nya naik, kita buat modeling yang memang sesuai dengan keyakinan kita. oke, Contoh nih, misalkan, oh asumsi growth-nya saya bikin misalkan tahun depan 15% karena, faktor ABC, iya, ya kan. Nah, itu kan kita bisa buat, asumsi ke depannya akan bertumbuh 15% per tahun. mhm, Nah, jadi kita mendahului atau, apa ya namanya, mem-forecast ke masa depan. Jadi, DCF yang saya buat itu biasanya bukan hanya backward looking, tapi juga, forward looking-nya, oke. gitu kurang lebih, ya. Oke, tapi kalau so far, kan itu kan berarti berdasarkan asumsi-asumsi ya, Asumsi, beberapa asumsi ya. betul. Gimana caranya Korifan meminimalisir asumsi-asumsi ini biar error-nya itu nggak terlalu jauh dari real-nya seperti apa kok? Nah, menarik. Pertama pasti kita harus cari informasi. Mmm, Nah, informasi ini bisa kita dapatkan secara sekunder ataupun secara primer. Contoh paling gampang, let's say misalkan kalau kita bicara perusahaan, komoditi.
Nah, komoditi ini kan kita bisa lihat sama-sama di Trading Economics, ya kan, di beberapa website lainnya. Contoh misalkan kayak batu bara, sekarang arahnya mau kemana nih? Oh, tahun 2026 harga batu bara udah lebih baik daripada 2025 misalkan. Mhm, Nah, berarti kan kita bisa tuh, ya kan, dengan asumsi average selling price-nya naik sekian persen, dan dengan asumsi volumenya sekian, juta ton misalkan, nah maka revenue-nya berapa. Terus kemudian kita ambil rata-rata gross profit margin-nya dia berapa, hal-hal seperti itu kita lakukan. mmm, Ya, itu kan bisa tuh, ya iya, kan. Nah, terus, itu yang sekunder. Tapi ada juga yang primer. Informasi primer ini maksudnya apa? Misalkan tadi volume. Volume kita nggak bisa, tebak-tebak buah manggis kan. mhm, Nah, kita bisa lakukan namanya, due diligence. iya, Nah, kalau saya biasanya, ya saya atau tim itu, lakukan pendekatan ke emiten. iya, Nah, kita tanya, berapa target, produksi misalkan tahun mhm, ini? Berapa target penjualan? Itu kalau kalau misalkan, komoditas. Kalau misalkan properti misalkan, berapa target marketing sales-nya? Nah, terus misalkan lagi, kalau CPO misalkan ada perusahaan yang baru buka perkebunan misalkan. Nah, berapa target produksi untuk perkebunan yang baru? Ya, iya, ada perusahaan baru buka pabrik, berapa, kapasitas produksi? Nah, hal-hal seperti itu kan tidak bisa kita lihat dari sekunder. mmm, Nah, melainkan langsung dari perusahaannya. Nah, itu kita, lakukan itu. Jadi dengan, melakukan atau mencari informasi baik dari sekunder ataupun primer, kita bisa lebih, minim lah untuk tingkat margin of error-nya, oke. gitu.